Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Apotekar Dewi Gulilahari M.Pharm selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Organik Farmasi. Baiklah, video mengenai penjelasan materi asam karboksilat dan derivat-derivat fungsional asam karboksilat ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kimia Organik Farmasi. Perkenalkan, saya Devi Permatasari sebagai moderator serta beberapa presentator lainnya. Nadia Hafizah sebagai presentator pertama, Aulia Rahmi Hasibuan sebagai presentator kedua, Dea Ananta sebagai presentator ketiga, dan saya Devi Permatasari sebagai presentator keempat. Baik, langsung saja kepada presentator pertama, Nadia Hafizah, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang memiliki gugus karboksil atau COOH. Istilah karboksilat didapatkan dari dua gugus, yaitu gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH-. Asam karboksilat adalah turunan alkana, di mana sebuah atom H alkana diganti dengan gugus COOH. Adapun aturan tata nama asam karboksilat, yang pertama itu nama Yupak. Tata nama berdasarkan Yupak, asam karboksilat diberi nama turunan alkananya, di mana akhiran A pada alkana diganti dengan OAT, dan ditambah kata asam di depannya. Yang kedua yaitu nama trivial. Sementara itu, berdasarkan tata nama umum, penamaan asam karboksilat disesuaikan dengan sumber asam karboksilat tersebut. Misalnya, HCOOH disebut sebagai asam semut atau asam formiat, karena ditemukan pada semut. Formika artinya semut. Selanjutnya, CH3COOH disebut asam cuka atau asam asetat karena asetum artinya cuka. Selanjutnya, C2H5COOH disebut sebagai asam propionat karena protopion artinya lemah awal. Adapun contoh tata nama, yaitu yang pertama Yupak sama trivial. HCOOH itu Yupaknya asam metanoat, trivialnya itu asam format. CH3COOH itu asam etanoat, trivialnya asam asetat. Nah, yang ketiga itu CH3CH2COOH asam propanoat, trivialnya itu asam propionat. Yang terakhir CH3CH2CH2COOH asam butanoat, trivialnya yaitu asam butirat. Adapun struktur gugus asam karboksilat. Karbon dalam asam karboksilat merupakan hibrida sp2. Karbon tersebut membentuk sebuah ikatan sigma dengan satu oksigen yang berikatan dengan hidrogen dan membentuk ikatan rangkap dua, satu sigma dan satu pi dengan oksigen lain. Semua ikatan pada karbonil terletak pada sudut 120 derajat satu sama lain. Resonansi terjadi pada gugus karboksilat seperti terlihat pada gambar tersebut. Adapun pembuatannya yaitu contoh dari alkohol primer. Alkohol 1 derajat atau primer menghasilkan asam karboksilat jika direaksikan dengan KMNO4. Suasana asam atau alkali atau netral. Ada di bawah tersebut gambar, yaitu RCH2OH tambah KMNO4, maka menjadi RCOOH tambah MNO2 tambah KOH tambah H2O. Sifat-sifat asam karboksilat. 1. Sifat-sifat fisika asam karboksilat. Yang pertama itu ada wujud. Wujud asam karboksilat memiliki penampakan yang berbeda-beda berdasarkan suhunya. Pada suhu tinggi, strukturnya berupa zat padat, tak larut dalam air. Yang kedua yaitu titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh asam karboksilat cenderung tinggi. Hal ini disebabkan karena antara molekul asam karboksilat saling tarik-menarik dengan kuat. Yang ketiga itu ada kelarutan, di mana asam karboksilat bersuhu rendah bisa larut dalam air, tetapi yang suhunya lebih tinggi lebih sukar larut dalam air. Yang keempat, asam polar. Asam karboksilat mempunyai dua gugus polar, yaitu karbonil dan hidroksil. Meskipun begitu, sifat polarnya akan semakin menurun seiring panjangnya gugus C-nya. Sifat-sifat kimia asam karboksilat. RCOOH dapat menunjukkan reaksi karena pemutusan OH, COH, RCOOH, dan karena gugus R. Berikut beberapa reaksinya. Yang pertama, reaksi karena pemutusan OH. Yang kedua, reaksi karena pemutusan COH. Yang ketiga, reaksi karena pemutusan gugus COOH sebagai satu kesatuan atau pemutusan RCOOH. Yang keempat, reaksi substitusi gugus R. Defirat fungsional asam karboksilat. Defirat fungsional asam karboksilat diperoleh dengan cara mengganti OH asam dengan sebuah gugus yang sesuai. Karena itu disebut defirat asam. Berikut di samping itu contoh pembuatan defirat asam. Asam halida atau asil halida, rumus umumnya adalah ROCX. Nomenklaturnya yaitu seperti asetil klorida, sedangkan nama IUPAC-nya yaitu etanoil klorida. Di samping 2-kloroetanoil klorida. Di bawah ini yaitu contoh pembuatannya. Reaksi-reaksinya itu asam halida menunjukkan reaksi substitusi nukleofilik apabila Cl diganti dengan nukleofil lain. Reaksi ini disebut juga reaksi asilasi. Yang pertama yaitu dengan H2O. Asam halida dihidrolisis menjadi asam. Yang kedua dengan alkohol menghasilkan ester. Reaksi ini disebut juga dengan alkoholisme.
Alkohol mengalami koasilasi apabila ada larutan NaOH. Yang keempat, dengan NH dihasilkan amida, atau reaksi ini disebut juga amonolisis. Yang kelima yaitu dengan amina 1 menghasilkan amina 2. Yang keenam, dengan garam natrium dari asam karboksilat yang diperoleh anhidrida. Yang ketujuh, reaksi Scott dan Baumann. Yang kedelapan, reaksi Friedel-Crafts. 2. Anhidrida asam. Rumus umumnya adalah RCOOCOR. Asetat anhidrida disebut etanoat anhidrida. Menurut sistem IUPAC adalah alkanoat anhidrida. Asam anhidrida asam dibuat dengan cara sebagai berikut. RCOOH tambah HOCOR menjadi RCOOCOR. Adapun sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai zat pendehidrasi, anhidrida asam mendehidrasi asam menjadi anhidrida. Yang kedua, hidrolisis. Anhidrida akan terhidrolisis menjadi asam. Ketiga, alkoholisis. Reaksi dengan alkohol disebut alkoholisis. Yang keempat, amonolisis. Reaksi dengan amonia disebut amonolisis. 5. Dengan amina 1. Amina diasetilasi dengan anhidrida. 6. Asilasi Friedel-Crafts. Asetilasi hidrokarbon aromatik menghasilkan keton. 7. Reduksi. Anhidrida asam akan tereduksi menjadi alkohol dengan LiA-LH. Ketiga, ada ester. Rumus umum senyawa yang memiliki bau buah ini adalah RCOOR. Adapun aturan tata nama ester menurut IUPAC adalah alkil alkanoat. Sebagai contoh ada pada gambar berikut. Pembuatan ester yaitu dengan cara esterifikasi asam karboksilat atau esterifikasi Fisker. Asam-asam mengalami esterifikasi oleh alkohol menghasilkan ester. Sebagai contohnya ada pada gambar berikut. Jadi, reaksi pembuatan ester merupakan suatu reaksi substitusi nukleofilik. Gugus COOH bertindak sebagai elektrofil, sedangkan alkohol bertindak sebagai nukleofil. Dalam reaksi ini terjadi pemecahan ROH. Ini adalah reaksi yang reversibel atau bolak-balik. Adapun sifat-sifat kimia ester adalah ester memiliki bau buah, anggota dengan nomor kecil larut dalam air karena adanya ikatan hidrogen. 1. Hidrolisis. Contoh, ester terhidrolisis dalam media asam, menghasilkan asam dan alkohol. 2. Saponifikasi. Pada hidrolisis ester dalam reaktia alkali, diperoleh garam natrium dari asam dan alkohol. Reaksinya disebut saponifikasi. 3. Transesterifikasi. Ini disebut transesterifikasi, digunakan untuk membuat ester yang sukar dibuat dengan cara esterifikasi atau asam tambah alkohol eter, ester tambah H2O. 4. Amonolisis. Dengan amonia menghasilkan amida 1. 5. Dengan amina 1 dihasilkan amida 2. 6. Dengan reagen Grignard menghasilkan alkohol. Selanjutnya, asam amida. Rumus umumnya adalah CONH. Menurut nomenklatur IUPAC, asam amida disebut alkanamida. Contohnya, HCONH2 formamida menjadi metanamida. CH3CONH2 asetamida menjadi etanamida. Selanjutnya, kita akan membahas pembuatan asam amida. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, dari asam, CH3COOH atau disebut asam asetat akan bereaksi dengan NH3 atau disebut dengan amonia, yang kemudian akan menghasilkan CH3CONH2, etanamida, ditambah dengan H2O atau disebut air. Yang kedua, dari asam halida, CH3COCl atau disebut asetil klorida akan bereaksi dengan NH3 amonia, yang kemudian akan menghasilkan CH3CONH2 etanamida ditambah HCl atau disebut asam halida. Kemudian yang ketiga ada dari ester. CH3COOC2H5 atau disebut ester etil asetat akan bereaksi dengan NH3 atau disebut amonia, yang kemudian menghasilkan CH3CONH2 etanamida ditambah C2H5OH atau disebut alkohol. Kemudian kita akan membahas reaksi-reaksinya. Yang pertama, karakter amfoter. Asam amida menunjukkan kedua karakter asam dan basa. Asam amida bereaksi dengan asam membentuk garam. Reaksi ini menunjukkan karakter basanya. Amida dengan natrium melepaskan hidrogen, jadi amida bersifat asam. Kemudian, hidrolisis. Dengan air, amida akan menghasilkan asam. Kemudian selanjutnya yang ketiga, dehidrasi menjadi nitril. Amida mengalami dehidrasi menjadi nitril dengan P2O, yang merupakan suatu zat pendehidrasi. Yang keempat, dengan HNO atau disebut asam nitrit. Yang kelima, reaksi bromamida-Hoffman. Asam amida diubah menjadi amina 1 derajat dengan Br atau NaOH. Reaksi ini disebut reaksi bromida-Hoffman. Yang keenam, ada reduksi. Dengan LAH, amida diubah menjadi amina 1 derajat, LAH singkatan dari LiALH4 atau disebut litium aluminium hidrida. Yang ketujuh ada dengan NaOH atau disebut dengan uji deteksi amida. Selanjutnya, perbandingan reaktivitas defirat asam. Berikut urutan reaktivitas defirat asam karboksilat dari yang paling reaktif hingga paling tidak reaktif. Yang pertama, ada asil halida atau RCOX, paling reaktif karena gugus halida elektronegatif. Yang kedua, anhidrida asam atau RCOOR,
cukup reaktif karena gugus karbonil mudah diserang nukleofil. Yang ketiga ada ester atau disebut HCOOR, kurang reaktif tapi masih reaktif dalam kondisi tertentu. Kemudian yang keempat ada amida atau RCONH2, paling tidak reaktif karena gugus karbonil terikat dengan N elektron negatif. Baiklah, sekian penjelasan video mengenai materi asam karboksilat dan derivat-derivat asam karboksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.